Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat ya. Oke, langsung saja nih. Gue dapat kiriman chat salah satu debitur yang gak baik. Gue agak kaget ya. Ya, jadi gini, semua pinjol mau kompak bahwa debiturnya gagal bayar ke pengadilan. Katanya semuanya bakal diproses sesuai hukum yang berlaku. Nah, intinya orang itu ngomong pengadilan dah, hukum dah gitu saat dia gagal bayar. Gue tahu buat lu pasti takut kan? Tapi tenang ya, jangan panik. Gue dapat chat itu lengkap dengan surat dari lawyernya, ya, PDF lagi gitu kan. Terus ada nama alamatnya gitu, SH, Sarjana Hukum. Di situ jelas kalau nggak bayar debitur bakal diseret ke meja hijau. Kelihatannya meyakinkan ya, ada kop surat dari lawyernya. Tapi lu jangan percaya. Tapi kok masih ada ya yang pakai cara-cara seperti ini? Apa lu pernah dapetin kayak gitu nggak? Karena debitur ini ngasih tahu ke gue, nah ini bang suratnya kayak gini. Ini kayak surat asli ya. Emang terlihat kayak beneran sih ada kop suratnya, nama lawyernya, titik ada SH-nya lah belakang. Jadi gini, ini yang perlu tahu nih. Ancaman pinjol ke pengadilan itu dari dulu sampai sekarang, dari tahun dulu lah gitu kan. Ini cuman gertakan aja. Gue kasih spoiler ya, nggak ada satupun orang gagal bayar pinjol di penjara atau masuk ke persidangan. Ya, ancaman kayak gini tuh udah sering banget dipakai sama Dexkol. DC yang cuman ngechat lu. Dexkol itu orang yang kerja di kantor, nagih WA, telepon. Ya, mereka cuma mau bikin lu takut dan panik. Tujuannya cuma satu, biar lu bayar utang. Padahal ya sebenarnya seorang lawyer, pengacara itu nggak pernah ikut-ikutan nagih utang secara langsung. Dan paling lucunya, utang lu cuma seberapa? Utang lu 1 juta. Bahkan 500.000, kok pakai lawyer? Lucu. Nah, tugas mereka itu cuma ngasih somasi atau surat pernyataan. Ya, kalau ada surat yang isinya suruh lu bayar hari ini, itu pasti cuma akal-akalan mereka. Itu pun kalau somasi sebenarnya itu buat-buatan dari DC. Lawyer nggak sembarangan bikin surat somasi. Dibayar berapa tuh lawyer untuk bikin surat somasi? Nggak masuk akal kan? Coba deh lu pikir baik-baik. Surat yang lo terima itu biasanya nggak jelas. Mereka tuh nggak pernah sebutin nama perusahaannya, ya, cuma bilang perwakilan fintech atau perwakilan pinjaman online. Pinjol itu banyak banget. Ada yang legal sama ilegal. Kalau lu mau bayar, lu harus bayar ke aplikasi yang mana? Ya. Nah, ini bukti bahwa ancaman itu cuma omong kosong. Mereka sengaja bikin lu bingung dan takut, akhirnya panik. Pikiran yang nggak jelas, ujung-ujungnya cari gali lubang tutup lubang. Nah, rasa takut yang berlebihan itu yang bikin lu gampang percaya sama omongan mereka. Padahal, debt collector-nya sendiri nggak berani ngasih identitas perusahaan mereka. Itu artinya, hal yang mereka bilang itu tidak ada. Nah, selalu jadi pertanyaan, kenapa sih pinjol nggak mau bawa kasus ke jalur hukum? Sebenarnya, proses hukum diperbolehkan kok. Ya, ada aturan dari EPOJK. Pinjol pun punya 2 opsi setelah debitur gagal bayar di atas 90 hari. Pertama, mereka bisa kerjasama dengan pihak ketiga buat nagih utang. Terus kedua, mereka bisa kerjasama dengan lawyer untuk proses hukum. Tapi, mayoritas pinjol nggak mau pakai opsi kedua. Bahkan jarang. Kayaknya nggak ada deh, hampir nggak ada. Kenapa? Karena proses hukum itu ribet. Makan waktu lama. Biayanya mahal banget. Iya nggak? Dan hasilnya seringkali nggak memuaskan buat mereka. Selain itu, ada risiko besar yang harus mereka hadapi. Mungkin kalau dihutang di bank, mungkin miliaran, oke lah bank mau. Tapi kan ini pinjol, utang lu berapa sih? 1.200.000 malah. Atau 500.000, gila lu mau dibawa ke persidangan, ngaco. Nah, kalau pinjol berani bawa kasus pengadilan, ini semua rahasia dapur mereka itu bakal dibongkar habis-habisan. Mulai dari cara mereka nagih pinjaman, bunga yang mereka terapkan, potongan biaya layanan, sampai cara penagihan mereka yang sering kali melanggar aturan. Nah, pinjol itu belum siap dengan hal ini, ya, karena banyak sistem mereka yang masih abu-abu atau ilegal. Makanya mereka lebih milih kerjasama sama pihak ketiga aja nih, lebih aman. Yang terus menagih dengan berbagai cara, termasuk mengancam lu pakai bahasa-bahasa yang hukumnya palsu lagi. Nah, terakhir gue ingetin lagi nih, ada kabar penting berkali-kali gue omongin lagi nih, gitu kan. Semua pinjol itu wajib lapor SLIK sekarang, ya. Peraturannya udah ketuk palu di 31 Juli kemarin. Ya, sistem layanan informasi lu itu akan tercatat, SLIK. Semua debitur baik yang lancar maupun yang gagal bakal dilaporin.
Artinya kalau lu gagal bayar, nama lu bakal masuk daftar hitam dan lu nggak bisa lagi minjem di perbankan apapun. Gue tahu ya, lu masih suka yang ngutang. Ini bisa jadi hal yang menakutkan. Lu nggak bisa pinjam lagi buat cari dana darurat tuh nggak ada. Apalagi cicil kendaraan atau pakai pay later. Tapi gini ya, coba lu pikirin ini sisi positifnya. Ini bisa jadi mungkin cara Tuhan buat lu ngejauhin dari utang riba. Jadi lu jadi lebih fokus buat nabung dan nggak lagi bergantung sama utang. Lu juga jadi lebih tenang karena nggak pusing mikirin tagihan. Lu mungkin jadi orang yang sukses tanpa harus ngutang. Ya. Nah, tapi di sisi lain, aturan ini juga berdampak buat para pinjolnya. Jadi mereka tuh lebih selektif dalam menagih pinjaman. Ya, mereka harus pakai 4 patokan nih. Pertama, SLIK. Kedua, credit scoring. Ketiga, fintech data center. Yang keempat, POJK nomor 19 tahun 2023. Yang dimana mematuhi aturan batas maksimal 3 pinjaman. Jadi nasabah cuma bisa pinjam 3 doang. Nah, kalau pinjol nggak bisa pakai aturan ini, mereka bisa salah kasih pinjaman ke orang yang sudah galbay. Kalau mereka patuh, mereka bakal dapat nasabah yang berkualitas, yang taat bayar. Nah, jadi dengan begitu, pinjol tuh jadi nggak perlu lagi pakai DC, karena risiko gagal bayar mereka itu tipis. Nah, ini jadi kabar baik juga ya, karena kemungkinan besar banyak DC yang bakal dipecat nantinya. Kita lihat aja apakah peraturan ini akan dijalankan. Oke, terakhir nih. Buat kalian, jangan takut lagi sama ancaman pinjol yang bawa ke pengadilan. Itu cuma gertakan kosong. Fokus lu sekarang adalah bangkit dan bekerja. Kumpulkan uang lu. Penuhi kebutuhan lu. Dan kalau memang nanti ada sisa, lu bisa pakai itu buat negosiasi bayar utang pokok pinjolnya. Ingat ya, lu harus lebih cerdas dan lincah dari mereka. Gue yakin kalau lu bisa pasrah dan gak takut lagi, mereka gak akan bisa apa-apa. Karena keberhasilan mereka itu cuma satu, bikin lu takut. Jadi jangan biarkan mereka berhasil. Oke, semoga apa yang gue share ini bisa bikin lu lebih tenang dan gak panik lagi. Jangan lupa ya, share, like, dan subscribe channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.